Dan tidak ada juga orang tua yang ingin punya anaknya dalam keadaan kekurangan fisik, semuanya ingin baik-baik saja. Tetapi karena takdir Allah menghendaki sesuatu, maka di sini harus diyakinkan sebuah konsep tauhid. Tauhid ini tidak boleh ditinggalkan. Bahwa segala sesuatu yang diberikan, yang terjadi itu adalah atas kehendaknya Allah. Jadi jangan sampai tadi seperti kata Ustadz Fajri, orang tua itu justru merasa malu karena anaknya difabel, karena malu itu kemudian disembunyikan, lalu kemudian tidak diberikan ruang gerak, tidak diberikan akses untuk bagaimana belajar lebih tinggi, untuk membuka akses yang lebih luas lagi. Saya kira itu menjadi sesuatu, mohon maaf ya, tanda kutip, justru menjadi sebuah kedoliman orang tua terhadap anak. Atau juga termasuk masyarakat. Jadi masyarakat itu masih juga ada stigma-stigma negatif ya, yang tadi saya sampaikan. Memang ini juga jujur saja di masyarakat masih ya ditemukan stigma-stigma negatif itu yang dikaitkan dengan agama ya, banyak dosanya atau dia makan makanan yang haram dan seterusnya. Padahal kalau dikaitkan seperti itu, mohon maaf ya, ada orang-orang yang mungkin kerjaannya juga buruk, mencuri tapi anaknya baik-baik saja. Dan mohon maaf, mungkin ada orang yang kerjanya juga buruk ya, dia berzina tapi anaknya baik-baik saja. Jadi tidak ada kaitan dengan dia berdosa ataukah tidak ya. Dan ini sesuatu yang betul-betul harus kita yakini konsep tauhid ini, karena kalau tauhid tidak kita yakini maka kita tidak bisa maju ya. Dan keyakinan terhadap tauhid ini justru akan membuka hubungan egaliter ya, antara difabel dan non-difabel. Jadi artinya ada kesatuan penciptaan, mengimplikasikan bahwa manusia itu memiliki martabat yang sama ya. Dan jangan lupa bahwa dalam prinsip tauhid ini adalah kita mengakui adanya pluralitas ya. Ya, pluralitas ya, sehingga ada kesetaraan pada semua orang. Nah, inilah kerangka fikih yang pertama, al-qiyam al-asasiyah, pada nilai tauhid. Yang kedua, next mas. Nah, ini ada nilai-nilai keadilan. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, kadang-kala orang memandang di fabel itu secara karikatif ya. Jadi pendekatan karikatif ini yang menurut saya adalah sesuatu yang tidak baik. Jadi memposisikan difabel itu sebagai orang yang dalam kondisi tragis. Bagaimana bayangkan kalau orang dalam kondisi tragis, dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia tidak bisa merawat diri, ia menjadi objek penderita. Ya, karena dia memandang difabel dari sisi karikatif. Dan juga tidak baik pula menurut saya kalau pandangan kepada difabel itu dari kacamata medis saja. Kalau medis itu dipandang orang ya, difabel itu adalah yang harus diobati, sehingga harus diobati, dia harus diam, akhirnya berperannya pasif, dianggap tidak normal dan kemudian tidak bisa mandiri selama pengobatan belum selesai. Dan juga ada paradigma lain ya, paradigma sosial yang ini juga masih sulit ya untuk dihilangkan, cara pandang masyarakat yang kemudian itu menghambat kepada ya kaum difabel untuk berpartisipasi ya dengan sebutan-sebutan yang kurang bermartabat ya. Saya kira semua sahabat-sahabat difabel mesti mengalami sebutan-sebutan yang sebenarnya kurang bermartabat ya. Maka baiknya adalah yang ditawarkan oleh fikih Tarji ini Muhammadiyah, pendekatannya bukan pendekatan karikatif atau medis, tapi juga pendekatan lain adalah HAM. Adanya sebuah kesetaraan dalam semua aspek sosial, dan tentu ini sesuai dengan Al-Quran ya. Banyak dalil-dalilnya, diantaranya innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, itu ada ya kesetaraan, al-musawwa ya, equality. Jangan lupa bahwa dalam Al-Quran juga banyak hal yang menunjukkan kita ini sama, jadi tidak boleh dibeda-bedakan ya. Inna akramakum indallahi atqakum itu. Next, berikutnya. Nah, ini juga ada nilai-nilai kemaslahatan ya. Nilai-nilai kemaslahatan ya, semuanya bahwa tujuan syariat itu, maqasid syariahnya adalah untuk sebuah kemaslahatan ya. Tentu dalam konteks fikih difabel bahwa maqasid ini bersifat dorri atau primer,
Apa yang dimaksud? Ya, kita harus menjaga hak-hak difabel, memberikan kontribusi nyata dalam segala bidang, memperjuangkan kemaslahatan difabel yang bertumpu pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ya, ya ini selaras dengan tujuan dari risalah Islam, ya, rahmatan lil alamin. Lanjut. Nah, yang prinsip yang kedua, kerangka fikih difabel itu adalah al-usul al-kulliyah. Ini prinsip-prinsip umum. Ya. Prinsip umum itu ada kemuliaan manusia, ada inklusivisme. Nah, ini adalah prinsip keterbukaan, tidak boleh membedakan agama, ras, bentuk fisik, atau lainnya. Banyak mungkin kasus-kasus yang dialami oleh difabel, ya. Ustadz Fajri yang netra itu juga kadang-kala mungkin kondisi-kondisi tertentu harus berpegangan tangan. Ya, ini sudah keluar dari aturan-aturan yang ya secara khusus larangan berpegangan yang bukan mahram, tapi itu harus dilakukan, ya. Atau juga membedakan agama dan ras itu. Ada satu kisah siapa itu Muhammad dan siapa Rasim, ya. Dua orang difabel di mana itu Damaskus, ya. Yang satu difabelnya ini seorang muslim, agamanya Islam, dia netra, dia bisa berjalan tapi tidak bisa melihat. Yang satu lagi namanya saya agak lupa, itu beragama Nasrani, dia bisa melihat tapi tidak bisa berjalan. Ini menjadi dua orang yang bersahabat. Satu muslim ini tidak bisa melihat tapi bisa berjalan, dan yang satunya lagi adalah seorang yang beragama Nasrani, dia bisa melihat, tapi dia tidak bisa berjalan. Kedua orang bersahabat yang berbeda agama ini menjadi sahabat yang saling mengisi dan ya saling membutuhkan. Yang difabel muslim berjalan, tidak bisa melihat, dipandu oleh yang difabel non-muslim, ya, yang bisa melihat, bisa memandu, akhirnya saling melengkapi. Ya. Dan kemudian juga tentu adanya penghormatan kemajuan yang berbasis ilmu. Inilah kerangka fikih yang kedua, al-usul al-kulliyah. Yang ketiga, next, al-ahkam al-far'iyah. Ya, ini al-ahkam al-far'iyah ini pedoman-pedoman praktis, bagaimana memperhatikan hak-hak asas difabel, hak hidup bermartabat, dan pengembangan teknologi. Ya. Saya kira sahabat-sahabat difabel ini kalau belum melakukan sesuatu itu bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak punya akses untuk melakukan sesuatu itu. Ya. Nah, jadi istilah orang begini, orang bodoh itu kan ada istilahnya. Sebetulnya tidak ada orang bodoh. Orang bodoh itu karena bisa jadi tidak belajar, atau fasilitas untuk menunjang untuk orang itu bisa belajar dengan baik itu tidak bisa terpenuhi sehingga jadilah bodoh. Ya. Jadi ketika ada difabel yang tidak bisa memberikan kontribusi bukan karena tidak mampu, tetapi karena ada lingkungan-lingkungan yang tidak bisa mendukung untuk bagaimana para difabel itu bisa berkontribusi. Ya. Lalu kemudian dalam al-ahkam al-far'iyah ini juga menjadi penting, ya, karena dalam buku fikih belum buku ya, dalam fikih difabel ini juga di situ dicantumkan tentang bagaimana tuntunan ibadah praktis. Ya. Ibadah praktis ini kan banyak, ya, dalam bab toharo, bab salat, kemudian zakat, puasa, haji, yang itu dialami banyak contoh-contoh kasus problem yang terjadi, yang itu juga harus dijawab. Ya. Maka yaitu fikih difabel Muhammadiyah insya Allah sudah memberikan beberapa contoh-contoh berkaitan dengan tuntunan ibadah praktis. Ya. Hanya secara umum, ini terkait langsung kepada sahabat-sahabat difabel, ketika kita menjalankan syariat ibadah, syariat agama, yang tentu difabel ini semuanya memiliki kewajiban yang sama. Sebagai seorang mukallaf, maka dia tetap wajib beribadah. Ya. Nah, maka prinsip-prinsip umumnya Islam itu adalah ajaran yang memberikan kemudahan, ya, at-taisir, ya, dan menghilangkan kesulitan, al-haraj. Nah, maka prinsip-prinsip ini bisa menjadi panduan kepada sahabat-sahabat difabel. Jangan merepotkan diri untuk beribadah dengan begitu sempurna sementara kita masih memiliki keterbatasan, maka lakukanlah mastata'tum semampunya, tetapi jangan sampai meninggalkan ibadah itu sendiri sebagai kewajiban
kita sebagai seorang hamba. Yang berikutnya, ini prinsip ajaran secara umum, lanjut. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, kenapa di Majelis Tarjih Munas kemarin memutuskan pemilihan katanya itu difabel, ya, bukan disabilitas. Karena ditemukan beberapa hal, saya ingin menyampaikan. Pertama, bahwa teks-teks Quran itu bersifat netral, ya. Banyak beberapa ayat Al-Quran yang menyebutkan kata tidak bisa melihat, tidak bisa bicara, dan seterusnya, ya. Yang populer kalau di Al-Quran surat Al-Baqarah, summun bukmun umyun fahum la yarji'un, itu. Kalau kita kaji, sebetulnya penyebutan kalimat-kalimat tidak bisa melihat, tidak bisa bicara, tidak bisa berjalan, dan seterusnya, itu kadang-kala teks-teks tersebut bisa dimaknai dengan makna harfiah, metaforis, atau juga bisa bermakna fisik atau moral. Tidak selamanya menunjuk kepada fisik. Ya, salah satu contoh dalam surat Al-A'raf ayat 79, ayat ini juga sudah sering kita dengar, ya. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am balhum adall ulaika humul ghafilun. Nah, jadi justru ada orang yang lahum a'yunun, dia punya mata, matanya melihat kok secara jelas, tapi la yubsiruna biha, dia tidak bisa melihat. Coba, mata kok tidak bisa melihat, berarti makna mata di sini tidak bisa melihat bukan dalam pengertian tidak bisa melihat buta, bukan, tapi la yubsiruna biha, mata hatinya. Berarti kan di sini ada, mohon maaf, difabel moral. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jangan-jangan kita semua ini difabel, ya. Baik ada yang difabel secara fisik ataupun ada difabel yang metaforis, ada yang difabel moral. Lahum adanun, ada orang yang punya telinga, tapi kita Quran la yasma'una biha, punya telinga kok tidak bisa mendengar. Tidak bisa mendengar ini juga dalam tafsirnya, ya, tidak semata tidak mendengar karena tuli, bukan, tapi tidak mau mendengar kebenaran-kebenaran yang datangnya dari Allah. Nah, ini contoh, ya, bahwa teks-teks Quran berbicara tentang ini secara netral. Lanjut, Mas. Nah, yang kedua, ada sebutan bermartabat ini, ada teks Quran yang menunjukkan larangan merendahkan martabat manusia, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakuna khairam minhunna, dan seterusnya, ya. Jadi dalam konteks umum saja, kita tidak boleh saling mengejek, saling menghina, karena bisa jadi orang yang diejek atau orang yang direndahkan, mengejek, merendahkan itu kan bahasanya secara umum luas, ya, memincingkan mata, duduk bersama dengan difabel merasa tidak nyaman, lalu, ya, merasa ada sesuatu yang, ya, tidak, itu bentuk-bentuk yashar. Saya kira itu jelas dilarang di dalam agama, ini larangan Al-Quran, ya. Sebutan-sebutan yang tidak baik, ya, sebutan-sebutan yang tidak bermartabat, ya. Mohon maaf, ya, orang yang tidak bisa jalan disebutnya si pincang, orang yang nggak bisa melihat kadang-kala masyarakat menyebutnya, ya, si buta, si tuli, ya, dan seterusnya. Itu kalimat-kalimat yang saya kira kalimat itu yang merendahkan, ya. Padahal Al-Quran sudah melarang itu untuk saling merendahkan. Lanjut. Nah, yang ketiga, sebutan bermartabat ini, sehingga pilihannya itu bukan fikih disabilitas, ya, tapi ini menggunakan fikih difabel. Walaupun perdebatan ini mungkin cukup panjang, tetapi kami menganggap bahwa istilah difabel dengan disable ini ada sedikit perbedaan. Kalau difabel itu kan different ability, perbedaan kemampuan. Dia mampu, ya. Orang yang tidak bisa melihat, dia mampu melakukan pekerjaannya, tetapi mungkin kemampuannya berbeda dengan orang yang melihat secara langsung. Yang tunadaksa, yang tidak bisa melihat, dia mampu melakukan banyak pekerjaan. Ada yang bisa menjadi, ya, pejabat atau pekerja, dosen, kiai, atau macam-macam, itu banyak, ya. Dia bisa melakukan itu, tapi mungkin caranya, kemampuannya yang berbeda. Tapi kalau disabilitas itu memiliki
makna ketidakmampuan seseorang. Ini kalau menunjukkan ketidakmampuan ini kan berarti kan menafikan ya. Sehingga tadi dianggap bahwa difabel itu orang yang sama sekali tidak memiliki kemampuan. Nah, ini sesuatu yang keliru ya, bahwa yakin di dalam setiap tadi penciptaan itu ada kelebihan yang justru malah tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi semua orang itu memiliki kemampuan, tetapi mungkin cara mengerjakannya itulah yang berbeda. Maka ingin Muhammadiyah memberikan ya sebutan yang bermartabat. Nah, itulah kenapa dipilih yang difabel. Yang terakhir, next. Nah, terus lagi manfaatnya. Nah, ini penerapannya. Bagaimana kita menerapkan fikih difabel ini ya, Dr. Agus ya, ini memang belum ditanfid. Saya kira ini harus segera karena ini menjadi satu kebutuhan ya yang mendesak ya, bahwa fikih difabel harus segera diterapkan adalah dengan cara menguatkan tauhid dan merubah cara pandang. Ini menjadi tanggung jawab kita semuanya ya. Jadi cara pandang ini yang keliru, memandang kepada sahabat-sahabat difabel dengan pandangan karikatif ya atau lain-lainnya. Yang kedua, penerapan fikih difabel ini, lanjut Mas. Ini yang paling pokok di sini ya. Kita harus membuka ruang aksesibilitas ini yang penting, yang pokok ya. Lalu mohon maaf 2 menit lagi. Baik ya. Disinilah yang paling penting adalah bagaimana kita memberikan ruang aksesibilitas ini, baik aksesibilitas yang sifatnya fisik maupun non fisik. Ya, maka kita awali dari kita Muhammadiyah, dari mulai pimpinan pusat, semua gedung-gedung pimpinan pusat, perguruan tinggi milik Muhammadiyah dan seluruh amal-amal usaha Muhammadiyah. So, sejak adanya fikih difabel ini ya, mudah-mudahan segera ditanfid, maka tidak ada lagi istilah ya, tidak ada akses bagi mereka yang memiliki keterbatasan fisik. Semuanya sama, semuanya punya hak untuk mendapatkan ya layaknya pada umumnya orang punya hak secara umum ya, hak-hak pelayanan, kebijakan dan seterusnya. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan sekilas tentang apa itu fikih difabel, dari pemaknaan fikih, kerangka fikih Muhammadiyah, dan kenapa penyebutannya mengambil kata difabel. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Al Yusuf. Salah satu kesimpulan yang mungkin bisa kita simpulkan adalah bahwa untuk mewujudkan penyandang disabilitas difabel yang bermartabat, kita harus mengubah cara pandang, baik pikiran maupun tindakan, dari berbasis kasihan kepada berbasis hak asasi. Itu salah satu kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Berikutnya, narasumber ketiga, kami mohon kesediaan Dr. Muhammad Yamin. Beliau adalah Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat PP Muhammadiyah, pendidikan terakhir S3 Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran Bandung. Saya persilakan Pak Muhammad Yamin untuk memaparkan kerja-kerja pemberdayaan rekan-rekan penyandang difabel yang dikelola oleh MPM. Silakan Pak, 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Profesor Dr. Haji Haidar Nasir MSI, beserta seluruh jajaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yang kami hormati Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah, Ibu Dr. Siti Nurjanah Johantini, beserta seluruh jajaran Pimpinan Pusat Aisyah, Bapak Ibu Pimpinan Majelis dan Lembaga, serta Ultum dan para narasumber yang kami hormati. Dan tidak lupa pula Bapak Ibu hadirin pengajian PP Muhammadiyah yang berbahagia. Saya ingin melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber sebelumnya, baik dari sisi teologi yang tadi barusan Ustadz
Ali Yusuf menyampaikan paparannya, maupun dari Ustadz Fajri Hidayatullah yang menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan aspek kebijakan terhadap kelompok difabel ini. Nah, perkenankan saya menyampaikan lebih banyak bercerita atau best practice apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah, khususnya melalui Majelis Pemberdayaan Masyarakat. Pertama tentu membersamai kelompok difabel ini tidak bisa dilepaskan dari nilai dasar atau nilai gerakan, basis gerakan. Memiliki basis gerakan yang menemukan rumusannya secara bertahap tetapi cukup mantap dalam rumusan-rumusan yang menjadi basis gerakan di jihad kemanusiaan. Pertama adalah kita mengenal teologi Al-Ma'un. Kemudian yang kedua, kita juga mengenal fikih Al-Ma'un. Dan barusan yang kita dengarkan bersama adalah berkaitan dengan fikih difabel. Nah, kaitan dengan fikih difabel ada 3 nilai utama yang tadi juga sudah disampaikan oleh Ustadz Ali Yusuf, yaitu yang menyangkut tauhid, yang menyangkut keadilan, dan yang menyangkut kemaslahatan. 3 nilai dasar ini bukan hanya menjadi pedoman bagi para aktivis gerakan pemberdayaan kelompok difabel, tetapi juga bagaimana 3 nilai dasar ini tertransformasikan pada teman-teman kelompok difabel, sehingga memandang difabel itu dalam perspektif tauhid, memandang difabel dalam perspektif keadilan, dan memandang difabel itu juga dalam perspektif tetap punya kemampuan untuk memberikan nilai tambah, nilai manfaat, memberikan kemaslahatan. Sehingga hidup ini adalah hidup yang berbasis tauhid, hidup yang berbasis keadilan, dan hidup yang berbasis memberikan kemanfaatan siapapun dia. Sehingga harapannya dengan nilai dasar ini akan menjadi semacam daya ungkit dan daya angkat teman-teman kelompok difabel untuk kemudian bergerak melakukan aktivitas-aktivitas kehidupan yang lebih baik tentunya. Memang problema difabel itu sangat kompleks ya. Tadi Mas Fajri sudah menyampaikan. Saya mencatat ada beberapa bidang yang menjadi problema difabel sampai saat ini. Pertama menyangkut infrastruktur, fasilitas umum. Ya, tadi disebut transportasi, disebut juga infrastruktur yang lain, termasuk juga adalah infrastruktur tempat ibadah. Ada keterbatasan yang berkaitan dengan infrastruktur yang khususnya menyangkut fasilitas publik. Akibatnya apa? Juga dalam hal teknologi, teman-teman kelompok difabel memang agak tertinggal karena keterbatasannya. Sehingga diperlukan satu temuan-temuan teknologi baru yang bisa mempermudah saudara-saudara kita yang kelompok difabel ini untuk melakukan kehidupan yang lebih baik berbasis teknologi. Ada problem komunikasi. Ambil contoh misalkan di salah satu kegiatan di keagamaan yang dilakukan oleh MPM itu adalah pengajian khusus untuk kelompok difabel. Dalam pengajian itu ada memang bahasa isyarat. Itu bagi yang memiliki penglihatan tetapi tidak mampu melakukan dalam hal bicara. Tapi juga ada yang kita bisa membayangkan ya, kalau misalkan teman-teman ingin belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, bagi yang tunanetra bisa tersedia Al-Quran Braille.
bagi yang tunarungu, ini yang sedang kita upayakan. Bagaimana ada kamus yang bisa dipergunakan kelompok tunarungu di dalam membaca Al-Quran. Stigma, ya, tadi sudah banyak disinggung. Ekonomi, ya, tadi akses pada sektor formal sangat terbatas. Sehingga mau tidak mau, strategi nanti yang digunakan dalam pengembangan ekonomi difabel adalah membangun kemandirian ekonomi, khususnya pada ekonomi berbasis komunitas. Pendidikan, tadi juga sudah disinggung oleh Mas Fadli. Masalah politik, ya, bagaimana hak-hak sebagai warga negara. Masalah keagamaan, nah, tadi fikih difabel ini merupakan salah satu solusi dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul berkaitan dengan keagamaan. Dan masalah hukum. Banyak kasus-kasus hukum yang dialami oleh difabel, tadi juga sudah disinggung Mas Fajri, yang mengalami hambatan di proses-proses pengadilan. Khususnya adalah ketika berhadapan dengan persidangan yang menentukan kualitas atau kualifikasi sebuah kesaksian. Nah, bagaimana strategi gerakan yang dilakukan melihat problematika difabel yang begitu kompleks, ya, dan ragam difabel itu sendiri juga bermacam-macam, maka paling tidak ada 3 level strategi gerakan. Yang pertama adalah strategi gerakan pada level mikro, personal, individual. Karena difabel ini unik, ya, unik. Kita tidak bisa melakukan dalam forum-forum yang harus selalu bersama, tetapi ada forum-forum yang pendekatannya secara personal. Baik itu menyangkut motivasi, menyangkut kepercayaan diri, menyangkut juga keterampilan diri. Nah, keterampilan diri ini bukan hanya keterampilan dalam aspek duniawi, tetapi adalah keterampilan diri dalam hal-hal yang menyangkut peribadatan. Misalkan salah satunya adalah dalam hal membaca Al-Quran, sholat, dan lain-lain. Yang kedua adalah strategi pada level meso, pada level tengah. Nah, pada level tengah ini memang justru juga punya peran yang sangat menentukan, yaitu lingkungan keluarga dan masyarakat. Persoalan data, ya, persoalan data difabel yang masing-masing instansi itu berbeda-beda, dengan asumsi dasar tadi dari WHO adalah 10-15%, itu salah satunya adalah karena sebagian keluarga yang memiliki anggota yang difabel itu adalah tidak tercatatkan. Akibatnya apa? Akan kehilangan hak-haknya sebagai warga negara. Nah, inilah pendekatan-pendekatan yang sifatnya meso atau lingkungan ini menjadi bagian dari strategi. Yang ketiga adalah pendekatan secara makro, yaitu menyangkut aspek struktural kebijakan. Bagaimana kita mendorong sebuah sistem yang akomodatif, ya, yang responsif terhadap kebutuhan difabel. Oke, di tingkat nasional itu sudah ada undang-undang difabel. Oke, sudah ada peraturan pemerintah tentang difabel. Oke, sudah dibentuk Dewan Nasional Difabel atau Komisi Nasional Difabel. Pertanyaannya, sejauh mana itu bisa terimplementasi di daerah? Yang terimplementasi dalam peraturan daerah. Bisa dibaca lagi, apakah APBN dan APBD itu sudah cukup pro difabel? Nah, inilah salah satu problem yang dihadapi kelompok difabel itu pada problem yang sangat kompleks, baik pada level mikro, pada level meso, dan pada level makro. Nah, pendekatan yang dilakukan dalam membersamai difabel selama ini adalah
pendekatannya inklusi, ya, kesetaraan, kebersamaan, partisipatif. Saya ambil contoh dalam perumusan fikih difabel ini sendiri adalah sudah agak lama proses itu ya Pak Ali ya, dan kita juga melibatkan para difabel itu sendiri. Problem-problem keagamaan seperti apa yang selama ini dialami ketika ingin menjalankan ibadah misalkan. Nah, pendekatannya adalah partisipatif. Dan yang ketiga adalah pendekatan kesetaraan. Nah, dengan pendekatan ini, inklusi, partisipatif, dan kesetaraan ini, maka kami mencoba mendesain beberapa agenda aksi. Nah, agenda aksi pertama tentu di bidang keagamaan. Agenda aksi yang kedua nanti kita coba paparkan juga di bidang pendidikan. Agenda aksi yang ketiga di bidang pertanian. Agenda aksi yang keempat di bidang ekonomi. Agenda aksi yang kelima itu di bidang advokasi, dan agenda aksi yang keenam itu adalah di bidang sosial, olahraga, dan seni. Nah, sekedar contoh saja yang coba kami rekam dari beberapa aktivitas yang sudah dilakukan. Pertama adalah bidang keagamaan. Ini terutama melalui pengajian dan pendampingan, khususnya adalah pendampingan sholat dan baca tulis Al-Quran. Dalam rangka peringatan Hari Difabel Internasional tanggal 3 Desember beberapa hari yang lalu, ini kami sedang merancang pelatihan fasilitator pendamping baca Al-Quran yang khusus untuk tunanetra dan tunarungu. Kalau tunanetra sudah ada alat bantunya, yaitu Al-Quran Braille. Tapi yang tunarungu sampai hari ini kami belum menemukan satu modul yang bisa dipakai untuk mendampingi para tunarungu itu bisa membaca Al-Quran. Nah, ini kami dalam waktu dekat, insya Allah minggu depan diagendakan dalam rangka Hari Difabel ini adalah pelatihan terkait dengan baca tulis Al-Quran. Pengajian umum ini juga sekaligus sebagai forum inklusi. Karena hadir juga dari kelompok-kelompok dampingan yang lain. Sehingga mereka akan berbaur, bertukar produk, dan bertukar informasi. Di aspek nilai atau di basis gerakan, tadi sudah disampaikan, itu adalah rumusan fikih difabel ini. Yang cukup memakan waktu bersama Majelis Tarjih untuk merumuskan fikih difabel ini. Karena dengan dirumuskannya fikih difabel itu sudah menjadi semacam, ya, dalam satu sisi memberikan rasa aman dan nyaman bagi kelompok difabel dalam menjalankan ibadahnya. 5 dampingan MPM pernah menunaikan ibadah umroh yang 2 diantaranya adalah difabel. Satu, Pak Yamin, mohon maaf 3 menit lagi. Oh ya, difabel netra dan difabel daksa. Ibadah korban misalkan, ya, ini bagian dari menyangkut keagamaan. Di bidang pendidikan, kita mendorong ada beasiswa afirmasi. Nah, ini alhamdulillah Universitas Muhammadiyah Purworejo mendorong beasiswa afirmasi untuk penyandang difabel untuk teman-teman Ikatan Difabel Purworejo. Bisa kita lihat juga bagaimana lewat kepanduan, bagaimana isu difabel ini masuk di kalangan mahasiswa dengan kelompok sahabat difabel. Bagaimana juga SLB ini saya kira punya peran yang sangat kuat dalam gerakan membersamai difabel. Kemudian sekilas terkait pertanian berbasis rumah tangga. Ada nanam cabai, ada ikan dan sayur dalam ember,
kemudian ada jamur, ada juga jahe merah, dan juga ada pijet tradisional, ini di Kalimantan Selatan. Dan juga di kelompok ekonomi ini pada waktu pandemi kemarin, kelompok penjahit difabel dampingan MPM menerima pesanan dari beberapa rumah sakit Muhammadiyah untuk membuat APD. Kemudian di bidang ekonomi komunitas ini adalah juga koperasi atau yang diberi nama Koperasi Bank Difabel. Ini anggotanya adalah para difabel yang punya usaha-usaha secara mandiri dan juga selalu meningkatkan kemampuan diri melalui pelatihan manajemen koperasi. Bidang advokasi, kita mendorong lahirnya perda-perda difabel. Kita mulai dari daerah istimewa Yogyakarta, dan alhamdulillah 5 daerah kabupaten kota sudah memiliki perda difabel. Pertanyaannya adalah tinggal bagaimana mengawal implementasinya. Dan untuk lahirnya satu perda difabel itu memerlukan satu bukan hanya kajian tetapi juga relasi politik yang cukup intens. Nah, ini tentu perlu dukungan dari stakeholder di internal persyarikatan. Kampanye tentang Hari Difabel Internasional. Nah, kita juga sudah menerbitkan buku naskah akademik bagaimana penyusunan rencana aksi daerah yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan yang berperspektif difabel sebagai bahan untuk penyusunan perda-perda tentang difabel di kabupaten dan kota. Nah, terakhir di bidang olahraga, seni, dan sosial, jiwa sosial untuk menolong memberikan kemaslahatan juga kita dorong dengan para difabel ini memberikan masker yang diterima oleh Ketua Satgas COVID-19 DIY. Juga apresiasi kepada olahraga. Ada atlet-atlet difabel dampingan MPM yang mewakili DIY berlaga di Peparnas Papua beberapa waktu yang lalu dan memperoleh medali baik emas maupun perunggu. Nah, terakhir adalah apresiasi seni. Ya. Salah satunya adalah kemarin kita tampilkan di resepsi milad, dan ini ada satu contoh foto yang sangat simpatik dan sangat empatik yang dicontohkan oleh Pak Sekum kita, Profesor Abdul Mukti. Bagaimana foto mensetarakan diri secara fisik saja untuk foto bersama dengan beliau secara simpatik adalah dengan menundukkan badannya. Ini saya kira foto yang sangat luar biasa. Terakhir, harapan. Memang yang dilakukan saat ini adalah gerakan ini masih sifatnya adalah titik-titik yang terbatas. Ibaratnya adalah semacam dragon butterfly approach ya, yang capung yang terbang, yang hinggap di beberapa titik. Nah, harapannya ke depan dengan adanya Lembaga Center Difabel Muhammadiyah, saya kira gerakan ini akan semakin masif dengan mungkin kayak virus lah gitu ya, meninggalkan bekas yang sangat luas dan cepat sehingga menjadi sebuah gerakan yang sangat masif. Saya kira itu Pak Ibnu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad Yamin. Yang bisa saya simpulkan di antara satu, ada banyak ragam penyandang difabel, karena itu perlu beragam pula pendekatan dan strateginya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian strategi penting yang terpenting pula untuk dilakukan, salah satunya adalah bagaimana membangun kesadaran keluarga dan komunitas ramah difabel. Bapak Ibu sekalian, pemirsa TVMU sekaligus jamaah pengajian PP Muhammadiyah, baik yang di aplikasi Zoom maupun di media sosial, kita telah menyelesaikan pemaparan dari 3 narasumber. Saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang dikompilasi oleh teman-teman panitia. Pertama, ini untuk Ustadz Ali.
dari Majelis Tarjih PBM Wonogiri. Mohon dijelaskan mengapa fikih difabel mengambil nilai dan prinsip umum, bukan yang langsung praktis tuntunan ibadah untuk difabel. Kemudian ini juga ada, ini lebih sifatnya permohonan, Ustaz, dari Riau, izin Ustadz, bisakah materi ini saya sampaikan di pengajian saya penyandang difabel fisik dari Pekanbaru? Itu Ustadz, sementara untuk majelis tadi dua dulu Ustadz, mohon dijawab. Baik, langsung Pak Ibnu. Langsung Pak Ibnu ya. Ya, silakan Ustadz. Ya, baik. Yang pertama, tentu fikih difabel itu tadi komprehensif. Tadi tidak hanya nilai-nilai dasar, tapi juga prinsip-prinsip umum dan juga ada praktisnya. Nah, dalam praktisnya itu kalau di dalam putusan itu nanti ada di dalam bab yang keempat. Nah, dan bab keempat itu terkait dengan persoalan-persoalan agama, seperti bersuci, lalu kemudian sholat. Ya. Nanti kaitan bersuci juga di situ sudah ada beberapa contoh-contoh problematikanya, bagaimana kalau orang yang mohon maaf pakai kursi roda itu masuk ke masjid, apakah itu najis kursi rodanya. Lalu kemudian juga barangkali juga ada orang yang memang kesulitan untuk berwudu, ya pokoknya berbagai macam hal yang berkaitan dengan problem-problem keagamaan itu juga sudah ada di dalam situ. Hanya memang belum terincikan. Dalam pengertian terincikan itu ya nanti perlu ada juga buku lain. Buku lain itu yang berisi tanya jawab khusus berkait dengan persoalan-persoalan yang dialami oleh kawan-kawan difabel. Saya kira itu menjadi sesuatu yang baik ya. Tapi kalau di buku fikih ini secara umum sudah ada terwakili bagian sisi agamanya. Kalau yang kedua tentang materi, insya Allah nanti bisa langsung saja diminta ke panitia. Begitu Pak Ibnu. Terima kasih Ustadz. Berikutnya ini untuk dua pembicara lainnya. Pertama, ini lebih harapan sebenarnya dari Ahmad Mulyadi, berharap bahwa kampus Muhammadiyah menjadi pionir kampus yang inklusi atau ramah penyandang difabel. Ini untuk Bapak Mas Fadzi dan Pak Muhammad Yamin tentang peran PTM dalam konteks mewujudkan kampus yang inklusi. Kemudian dari Pandi Ahmad, saya Pandi, salah satu dosen PAI UAD yang fokus terhadap riset terkait difabel dalam perspektif pendidikan. Pertanyaannya, bagaimana cara bisa berperan aktif dalam kegiatan di MPM khususnya dalam membersamai difabel? Itu pertama. Yang kedua, ini juga ada pertanyaan, mohon izin terkait dengan pemahaman kalimat mana yang lebih jelas maknanya. Meningkatkan kemampuan penyandang beda kemampuan versus meningkatkan kemampuan penyandang disabilitas. Itu dua, silakan Mas Fajri dan Pak Yamin untuk direspon dan dijawab. Ya, siapa dulu Mas Ibnu? Mas Fajri, boleh duluan silakan. Oh ya, bismillah. Ya, alhamdulillah ketika memang berbicara perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah yang inklusif, tentu saya sebagai contoh ada di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Disable Care Community, Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang menjadi insya Allah pionir ke depan bahwa kami sudah beraudiensi dengan Majelis Pendidikan Tinggi Litbang PP Muhammadiyah, sehingga sudah mengeluarkan surat edaran ataupun surat keputusan mengenai bagaimana perguruan tinggi yang ramah disabilitas. Tentu ini semua harus kita sama-sama kawal bagaimana implementasinya. Sehingga memang apa yang telah diamanatkan dengan regulasi yang ada dapat terwujud dengan kampus-kampus yang ramah disabilitas. Tentu sudah kita mulai dari Sabang sampai Merauke,
sudah banyak yang bagaimana mengontak kita mewujudkan bagaimana kampus Muhammadiyah dan Aisyah yang berdasarkan secara inklusif. Nah itu yang menjadi konsen kita bahwa memang ini tidak mudah, tetapi insya Allah perlahan-lahan tapi pasti itu semua sudah terjadi dan perbaikan itu telah dilakukan di perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Mohon doanya semoga jauh lebih ke depan lagi, jauh lebih baik lagi sehingga kita menjadi tetap Muhammadiyah ini sebagai tempat untuk mencerahkan kehidupan bangsa melalui amal usahanya seperti perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyahnya. Begitu Mas Ibnu. Terima kasih. Lagi mungkin Mas Fadli bisa merespon. Ada pertanyaan kalimat mana yang lebih jelas maknanya? Pertama, meningkatkan kemampuan penyandang beda kemampuan versus meningkatkan kemampuan penyandang disabilitas. Ya, tentu ini sudah menjadi seperti tadi diungkapkan Ustadz Dr. Ari bahwa perdebatan ini panjang apabila kita memang bahas. Tentu kalau saya secara pribadi dan teman-teman penyandang disabilitas ataupun difabel di Indonesia ini memiliki kemampuan yang berbeda, itu sudah tentu dimiliki oleh manusia pada umumnya. Manusia yang non-difabel atau non-disabilitas tentu memiliki bagaimana kemampuan yang berbeda. Sehingga memang ada hal menurut saya bahwa penggunaan kata-kata dengan baik dan benar itulah yang menjadi pedoman kita. Sehingga memang penggunaan apabila memang ini menjadi suatu advokasi seperti tadi Mas Ibnu ungkapkan, kita harus menggunakan memang kata-kata di luar daripada difabel ini begitu. Sehingga memang ada situasi dan kondisi meningkatkan kemampuan itu jauh lebih bisa untuk kita menggunakan kata-kata itu dibandingkan dengan kemampuan yang berbeda. Itu Mas Ibnu. Terima kasih. Oke, selanjutnya Pak Yamin, ada 2 pertanyaan Pak, sama terkait bagaimana mewujudkan PTM yang inklusi terhadap penyandang disabilitas, serta bagaimana di kegiatan MPM, terutama untuk program pemberdayaan penyandang difabel. Terima kasih Mas Ibnu. Tentu kita sangat berharap banyak pada amal usaha, khususnya adalah perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah, dan yang kedua adalah amal usaha di bidang kesehatan. Dua amal usaha ini sangat berkaitan erat dengan kita mengarus utamakan isu tentang difabel. Kenapa perguruan tinggi? Karena di perguruan tinggi itu memiliki sumber daya yang sangat lengkap. Isu disabilitas bisa menjadi isu yang berkaitan dengan pengembangan keilmuan. Tadi Pak Fandi Ahmad salah satu risetnya kan terkait dengan disabilitas. Sehingga bisa mendorong pengembangan keilmuan sekaligus juga memberikan nilai manfaat. Ambil contoh misalkan, banyak hal-hal teknis yang dibutuhkan kelompok difabel ini yang mungkin bisa dilakukan oleh teman-teman di perguruan tinggi yang memiliki fakultas teknik misalkan, yang berkaitan dengan alat-alat sederhana yang bisa dipergunakan oleh para kelompok difabel. Itu yang berkaitan dengan pengembangan ilmu. Yang kedua adalah terkait dengan relasi sosial. Perguruan tinggi memiliki potensi kuat untuk membangun relasi sosial dengan para kelompok difabel ini melalui aktivitas bisa pengabdian pada masyarakat, bisa kuliah kerja nyata. Karena kelompok-kelompok difabel dampingan MPM ini sudah banyak yang menjadi tempat riset-riset yang berkaitan dengan isu-isu disabilitas. Dan yang ketiga, tentu harus menjadi contoh pula dalam pengembangan aspek fisik, ya. Prasarana publik kampus yang juga aksesibel terhadap kelompok difabel. Dan yang keempat adalah karena PTMA itu juga sebagai dalam tanda petik amal usaha yang bergerak juga berkaitan dengan tenaga kerja, ketenaga kerjaan, barangkali afirmasi tenaga kerja di bidang untuk kelompok difabel ini
bisa menjadi salah satu pertimbangan. Termasuk juga adalah akses pendidikan bagi kelompok difabel bisa mencapai pendidikan yang lebih tinggi. Karena rata-rata pendidikan kelompok difabel itu relatif pada tahapan menengah, baik menengah pertama maupun menengah atas. Itu yang terkait dengan peran yang bisa dimainkan oleh perguruan tinggi Muhammadiyah maupun Aisyah dalam konteks mainstreaming isu difabel. Yang kedua, untuk Pak Fandi Ahmad, saya kira saya sangat bersyukur dan terima kasih sekali kalau Pak Fandi Ahmad punya ketertarikan terhadap isu difabel ini, dan saya kira bukan hanya pikiran, tenaga, dan waktu, tetapi juga perhatian Pak Fandi Ahmad sangat kita butuhkan untuk memperkuat barisan di Muhammadiyah ini dalam kaitan dengan isu kelompok difabel untuk lebih bergerak secara lebih dinamis. Hal-hal teknis nanti kita bisa jabri-jabrian Pak Fandi. Terima kasih sebelumnya. Mungkin itu Mas Ibnu. Terima kasih. Ini hari ini MPM jadi bintangnya ini, Mas. Masih ada pertanyaan terkait MPM dari Muhammad Zaki, IMM Kota Tasik. Strategi konkret apa yang dikonsepkan oleh MPM dalam pemberdayaan difabel, terutama kebijakan pelayanan kesehatan? Yang kedua, nanti saya nggak tahu ini mungkin tiga-tiganya atau Mas Fadri atau semua narasumber bisa menjawab. Ada pertanyaan dari Jani Kurdi dari PCIM Belanda. Apakah ada beberapa ahli dari Muhammadiyah atau Aisyah yang datang dan mengadakan penelitian tentang disabilitas ke negara-negara di Eropa, khususnya Belanda? Itu dua pertanyaan, silakan. Siapa dulu, Mas? Pak Muhammad Yamin, Oke. ini strategi konkret MPM untuk pelayanan kesehatan penyandang disabilitas. Terima kasih. Yang pertama saya komentari Mas Zaki yang dari Tasikmalaya. Ini Mas Zaki ini Ketua IMM Tasikmalaya yang kita berkolaborasi terutama di dalam gerakan pemberdayaan kelompok difabel ini di Kota Tasikmalaya, dan alhamdulillah saya bersyukur isu mainstreaming difabel ini mulai menjadi arus di kalangan teman-teman Angkatan Muda Muhammadiyah. Contohnya adalah di IMM Kota Tasikmalaya. Beberapa waktu yang lalu menyelenggarakan juga acara yang berkaitan dengan Hari Difabel Internasional. Nah, kenapa bidang kesehatan menjadi bagian yang penting di dalam pemberdayaan kelompok difabel ini? Karena aspek yang menyangkut kesehatan, baik itu kesehatan mental maupun kesehatan fisik, itu sangat-sangat membutuhkan perhatian baik dari sisi ilmu kesehatan yang itu basisnya ada di perguruan tinggi maupun dalam layanan-layanan kesehatan secara praksis yang itu basisnya ada di rumah sakit atau balai kesehatan yang dimiliki oleh Muhammadiyah maupun Aisyah. Sehingga dengan demikian saya kira nanti perlu ada satu gerakan ini supaya lebih bisa masif kembali untuk mensinergikan seluruh potensi yang ada di persyarikatan. Dan saya kira pusat layanan difabel akan menjadi sentral di dalam mengomandani isu-isu yang terkait dengan kelompok difabel. Terima kasih Mas Ibnu. Oke, Mas Fadri, silakan. Ya, Mas Ibnu, mengenai pelayanan kesehatan, ya tentu sudah menjadi, tadi setelah saya ungkapkan, dasar dari bagaimana memajukan teman-teman penyandang difabel ataupun disabilitas ini. Ya tentu dengan harapan kami semua, kami tentu tidak ingin banyaknya regulasi yang membelit, sehingga memang implementasi itu hampir nihil dilakukan. Tetapi yang ingin kami rasakan bagaimana dampak langsung dari sesuatu hal yang telah dibuat. Ya, tentu
itulah yang memang teman-teman dari penyandang difabel ini ataupun disabilitas yang diharapkan tidak ingin untuk banyaknya perkataan lagi ataupun regulasi lagi, tetapi ingin ada dampak langsung apa yang telah diperbuat. Nah, sekalian ya Mas Ibnu menjawab apakah pernah ada bagaimana studi banding ke luar negeri? Ya, penelitian tentang difabel. Ya, telah banyak bahkan tidak hanya penelitian NGO-NGO dari negara Belanda itu bagaimana bekerja sama di Indonesia ini membangun suatu sumber daya manusia, melatih bagaimana dengan komputer, itu ada di Lebak Bulus selama ini berpuluhan tahun, telah bekerja sama bagaimana memajukan teman-teman dalam teknologi seperti komputer untuk tunanetra. Lalu baru-baru ini Ombudsman RI mengajak juga salah satu penyandang disabilitas seperti difabel berkunjung ke Den Haag ke sana, melakukan suatu sharing, tukar untuk pengalaman bagaimana untuk membangun di dunia internasional difabel yang mandiri, berdaya, dapat berguna di masyarakat dan negara. Tentu sudah banyak, tidak hanya di Belanda, Den Haag dan lainnya, di Inggris, beberapa negara lainnya itu telah banyak terlewati, tidak hanya sebatas penelitian, apalagi Australia, tentu ini sudah menjadi suatu konsen juga dunia internasional, bahwa kita tidak hanya di Indonesia ini, tapi seluruh organisasi penyandang difabel dan disabilitas ini terhubung oleh dunia internasional, sehingga memang gerakan tidak hanya satu berhenti di Indonesia, tetapi di dunia. Nah, ini yang menjadi informasi Bapak Ibu jamaah pengajian di Muhammadiyah dan Aisyah ini. Terima kasih Mas Ibnu. Terima kasih Mas Fadri. Terakhir ya, ini ada ke Ustadz Ali. Mohon dijelaskan kontekstualisasi teologi Al-Ma'un dalam konteks pemberdayaan penyandang disabilitas versi Majelis Tarjih. Baik, terima kasih. Fikih Al-Ma'un itu nanti diposisikannya bukan untuk menjadikan difabel itu sebagai orang yang lemah, ya. Tetapi kita ingin mendorong bahwa kaum difabel itu adalah mereka yang punya potensi, kita memberikan ruang dan gerak yang lebih luas. Tapi karena difabel itu seperti Pak Yamin sampaikan memang beragam ya, ada mungkin istilah yang mungkin difabel berat yang memang betul-betul membutuhkan bantuan orang lain, maka Al-Ma'un ini sebagai framework kerja untuk bagaimana memberikan pelayanan, penyantunan terhadap memang betul-betul ada difabel yang harus kita bantu dan harus kita layani. Tetapi juga tidak semuanya. Jadi Al-Ma'un itu bukan untuk mengeneralisir bahwa diposisikan semua difabel sebagai kaum yang mustad'afin. Nah, jadi gitu. Jadi tergantung nanti tingkatannya. Ya. Saya kira begitu Pak Ibnu. Pak Agus Taufikur Rahman, closing statement pada pengajian umum malam ini. Pak Agus, bisa terdengar suara saya? Masih di unmute? Halo? Pak Agus, terdengar suara saya? Selesai ditutup. Silakan Pak Agus Taufikur Rahman, closing statement pengajian umum pada malam ini. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita telah menyelesaikan pengajian pada malam hari ini. Dan tentunya beberapa hal yang tadi kita kupas di pengajian hari ini, apakah itu fikih difabel dan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh MPM dan MPS
harus terus kita kembangkan dalam rangka menjawab apa yang disampaikan oleh Ustadz Fajri Hidayatullah tadi, bahwa upaya kita untuk mendampingi teman-teman difabel baik secara teologis, kebijakan maupun gerakan bisa terwujud dengan baik, dan utamanya adalah menjadikan seluruh amal usaha Muhammadiyah Aisyah dalam berbagai amal usaha betul-betul menjadi amal usaha yang ramah terhadap difabel. Kantor Muhammadiyah menjadi kantor yang ramah terhadap difabel, ranting cabang Muhammadiyah menjadi ranting cabang yang ramah terhadap difabel. Dan sebagaimana keinginan dari Mas Fajri tadi, bahwa teman-teman difabel juga ingin aktif dakwah di Persyarikatan Muhammadiyah, maka tentunya ini menjadi kabar gembira bagi kita. Terus kita sambut dengan baik agar lebih banyak lagi teman-teman difabel yang bisa berkiprah dalam kegiatan dakwah di Persyarikatan Muhammadiyah. Terima kasih kepada seluruh narasumber, kepada moderator, dan kepada seluruh yang telah menyiapkan pengajian ini dengan baik. Kami kembalikan kepada Mas Ibnu untuk segera ditutup. Terima kasih. Terima kasih Dr. Agus Syukur Rahman, Ketua PP Muhammadiyah. Pemirsa TV-mu sekaligus jamaah pengajian umum PP Muhammadiyah, baik yang berada di aplikasi Zoom dan seluruh yang mengikuti di akun media sosial, kita telah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pengajian umum pada malam ini. Kesimpulan umum yang bisa kita refleksikan adalah bahwa sesungguhnya Muhammadiyah telah memiliki paket kebijakan yang cukup komplit, mulai dari kebijakan teologis sampai dengan kebijakan pelayanan sosial untuk meningkatkan martabat penyandang disabilitas. PR berikutnya adalah bagaimana kita menggerakkan seluruh potensi persyarikatan untuk mewujudkan penyandang difabel yang bermartabat. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua pada pengajian malam ini. Kita tutup pengajian ini dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Sekali lagi saya mengingatkan tetap terapkan protokol kesehatan karena wabah pandemi 19 belum berakhir. Atas nama panitia dan narasumber, apabila ada kesalahan kami memohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup selalu sesuai rencana. Tenang aja ya, kita cari jalan lain. Kenapa sih? Begitu juga yang sedang merancang masa depan. Bahan baku bangunnya sudah habis, Pak. Karena setiap kesulitan akan ada jalan kemudahan. Prosesnya lebih mudah. Saatnya kita berperan hati demi hijrah bersama. Kita lanjut ya. Oke, Pak. Pendanaan kepemilikan rumah dana syariah hadir sebagai komitmen hijrah Anda. Sehingga hijrah itu mudah.